Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Ya, semoga harapannya sehat selalu ya. Dengan Hamin berapa nih menuju TBK? Bentar lagi ya. Nah, tentunya dengan waktu yang sesingkat ini, teman-teman perlu belajar dengan lebih intens gitu ya. Dan kakak yakin teman-teman udah mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan kembali drilling soal ya. Di sini kakak sudah menyediakan ada matlan, ada PK, ada PM gitu ya. Nah, untuk hari ini kita khususkan untuk materi matematika seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung masuk aja ke materi yang pertama, yaitu tentang matlan. Nah, biasanya teman-teman untuk materi simbol-simbol unik ini juga sering keluar ya di PK seperti itu. Nah, tenang aja ya, teman-teman jangan bingung, kak ini simbol segitiga apa gitu. Ini segitiga terbalik itu maksudnya apa gitu. Nah, tenang aja, teman-teman cukup pahami ini artinya adalah A segitiga B. Maksudnya kita memperlakukan dua objek ini dengan cara A dikali B plus 1 seperti itu. Gampang ya? Kakak yakin teman-teman bisa ya. Coba kita cek ya. Sesuai pertanyaan dulu, kita jawab pertanyaannya ya. Di sini pertanyaannya adalah apakah segitiga memenuhi sifat komutatif? Kalau teman-teman cek di sini ya, segitiga apakah memenuhi komutatif? Berarti kalau kita cek gimana? A segitiga B, apakah dia akan sama dengan B segitiga A? Gini kan sifat komutatif itu artinya dibolak-balik sama gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, coba kita kerjain A segitiga B teman-teman. Maka teman-teman akan dapatkan A B plus 1 ya, dengan memperlakukan A dan B bilangan pertama dan bilangan keduanya diperlakukan seperti ini. Nah, kalau sekarang kita punya ini bentuk seperti ini, kita cek B segitiga A, berarti artinya kita balik ya teman-teman ya. Bilangan pertama kita perlakukan seperti A, kemudian kita lakukan bilangan kedua diperlakukan seperti B gitu. Jadi kita cek apakah ini sama dengan seperti itu ya. Ini mark question ya. Terus kita kali coba. Jadi kan kita dapat AB, ingat kali pelangi ya, kali ke dalam ya. AB A plus 1 ini ya. Berarti A gitu kan. AB dikali A dikali 1 berarti A. Nah, yang ini sekarang kita coba cek. B kali A berarti AB juga ya, atau BA sama aja. B kali 1 kita akan dapat B. Nah, setelah itu kita coba kurangi teman-teman. Gimana caranya? Ingat di sini ada AB ya. Berarti kalau kita pindah ruas atau triknya adalah sama-sama kita kurangi AB, ruas kiri dan ruas kanannya. Sehingga kita akan dapatkan ini jadi 0 ya, ini juga jadi 0. Kita akan mendapat A sama dengan B. Apakah selalu berlaku A sama dengan B? Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaannya jadi bisa saja A sama dengan B ketika A-nya memang sama dengan B, tapi gimana kalau berbeda gitu? Nah, ini tandanya tidak berlaku ya. Jadi ini tidak berlaku, tidak komutatif ya, tidak selalu berlaku. Tidak selalu berlaku. Atau jawabannya ya belum tentu memenuhi komutatif ya. Tidak komutatif. Komutatif untuk A yang tidak sama dengan B. Ya kan ya? Kalau misalkan bilangan pertama dan bilangan kedua berbeda, dia tidak komutatif seperti itu. Sekarang kita coba yang kedua, teman-teman. Coba kita cek di sini apakah segitiga terbalik ini asosiatif seperti itu ya. Ingat kalau asosiatif itu dia nanti pas sebaran ya. Contohnya gini. A segitiga terbalik, B segitiga terbalik, C. Nah, jadi ada 3 bilangan nih. Kita cek. Nah, apakah ini nanti sama dengan ini kan artinya kita mengerjakan yang B dulu ya teman-teman ya. B segitiga terbalik C. Nah, apakah nanti hasilnya akan sama ketika kita mengerjakan bilangan pertama dengan bilangan kedua dulu? Coba kita cek. Nah, kalau berdasarkan definisi, kita akan dapat kita tulis dulu ya, A segitiga terbalik dari B segitiga terbalik C. Berarti yang ini ya. Ingat, B segitiga terbalik C artinya kita memperlakukan sesuai urutannya nih. Nah, urutannya di sini kan A plus B min 1. Berarti di sini B plus C min 1, ya kan? Nah, terus selanjutnya kita dapat memperlakukan ini masing-masing dengan A gitu. Berarti kita pakai ini. Kita dapat apa nih? A
segitiga terbalik dari hasil ini ya. Nah, bilangan yang kedua kita perlakukan dengan cara mengurangi dia dengan 1. Berarti yang ini. Berarti langsung aja ya teman-teman ya. Kita akan dapat A bilangan pertama ditambah dengan bilangan kedua tapi dikurangi 1 seperti itu. Sehingga kita akan dapat hasilnya seperti ini. A ditambah B plus C min 1 min 1. Kebayang nggak teman-teman? Jadi kita menganggap ini adalah bilangan kedua. Nah, bilangan kedua kita kurangin 1, maka hasilnya seperti ini. Sehingga kita akan dapatkan ini apa? A plus B plus C min 2, begitu ya. Nah, sekarang kita cek teman-teman, apakah ini akan sama dengan bilangan yang ini? A segitiga terbalik B kita kerjain dulu, baru nanti kita kerjain dengan segitiga terbalik C. Gitu ya, kita ngeceknya gitu ya. Nah, sekarang coba kita kerjain teman-teman. Berarti kita akan dapat yang ini dulu kita kerjain. Berarti sesuai definisi kita akan dapat A plus B min 1. Nah, ini kita anggap sebagai satu bilangan ya teman-teman ya. Nah, terus kita lakukan operasi dengan si C. Oke. Nah, dengan definisi ini kita akan dapat bilangan yang pertama tadi ya, kotak ini. Nah, berarti kita dapat A plus B min 1 tadi ya. Kita tambah dengan bilangan kedua kita kurangi 1 gitu kan. Berarti kita akan dapat C min 1. Sehingga ini kalau kita hitung berarti A plus B plus C min 2. Nah, equal ya teman-teman ya. Ini sama dengan ini. Berarti kita bisa konklusinya adalah sifat segitiga terbalik ini itu bersifat asosiatif. Oke, gampang kan? Oke, next teman-teman. Soal terakhir nih, nomor C ya. Di soal nomor 1 kita cek. Nah, di sini dikatakan apakah segitiga itu bersifat distributif terhadap operasi segitiga terbalik. Berarti gini nih. Kalau di soal kan dibilang ini ya, apakah A segitiga B segitiga C seperti itu? Oh salah teman-teman. Nah ini ya. Nah segitiga terbalik kita ikuti sesuai yang ada di soal seperti itu. Nah kemudian kita akan dapatkan A segitiga B, kemudian seperti ini A segitiga C seperti ini ya. Nah tepat, sudah tepat ya. Oke. Nah sebetulnya teman-teman ini bisa kita kerjakan dengan dengan mudah seperti ini. Jadi menggunakan definisi tadi kita coba cek apakah hasil ini akan sama dengan hasil yang ini gitu ya. Ini mark question, jangan lupa. Jadi kita coba cek di sini A segitiga ini. Berarti kita anggap ini sebagai satu bilangan dulu ya. Berarti B segitiga terbalik C. Coba kita cek di sini. Segitiga terbalik definisinya seperti ini. Berarti dengan definisi seperti ini kita akan dapat B plus C min 1. Pakai definisi ini ya. Nah, selanjutnya bilangan yang ini kita kotakin dulu biar gampang. Kita lakukan operasi dengan si bilangan yang pertama yaitu yang A ya. Berarti A segitiga B plus C min 1. Berarti dengan definisi ini kita akan dapat hasilnya adalah A terus apa nih teman-teman? B plus C ya. Bilangan yang kedua itu bertambah 1 gitu. Kita mengalihkan bilangan pertama dikalikan dengan bilangan kedua tapi ditambah 1. Berarti kita akan dapat B plus C min 1 plus 1 ya kan? Oh ya ini simbol gini ya. Jika dan jika. Nah sebenarnya nggak perlu ya kalau misalkan coret-coretan ya, tapi supaya lebih habis gitu. Nah sehingga teman-teman nanti akan dapatkan ini hasil apa? A dikali B plus C min 1 plus 1 habis ya. Nah kita dapat bentuk seperti ini. Sekarang kita cek apakah dia akan sama dengan bentuk yang sebelah kanan. Ruas kanan coba kita cek ya. Sekarang coba kerjain masing-masing teman. A segitiga B misalkan. A segitiga B. Kita cek mana nih? A segitiga B ini ya. Berarti dengan definisi tadi kita akan dapat A B plus 1. Gini ya. Nah, ini katanya di segitiga terbalik dengan yang ini. Berarti kalau by definition kita akan dapatkan hasilnya adalah A B plus 1 seperti itu. Nah, kemudian kita cek nih. C ya. Waduh, oke. Betul-betul C harusnya. Nah, ini coba kita hitung teman-teman. Ingat, ini ambil bilangan pertama, ambil bilangan kedua ya.
Jadi kita memperlakukan bilangan pertama segitiga terbalik dengan bilangan kedua. Berarti kita cek A, B plus 1 kita akan dapat hasilnya sesuai definisi. Berarti di sini A, B plus 1 kita kurangi 1. Sebentar. Oh, kurang teliti nih teman-teman. Sebentar. Kita hapus dulu. Ini harusnya gimana nih? Ini bilangan pertama kan ya? Kotak pertama sesuai definisi tetap jadi kotak pertama ya. Berarti A, B plus 1 seperti ini. Terus selanjutnya bilangan kedua kita kurangi 1 gitu kan? Berarti kita akan dapat ini bilangan kedua kita kurangi 1. Berarti gini teman-teman. Nah, terus kita jabarkan deh, coba kita cek ya. Berarti ini AB plus AC plus A min 1 ya kan? Maka kita akan dapat ini hasilnya apa nih? AB plus AC plus 2A min 1 ya. Coba kita cek sebelah sini. Ini udah kelihatan bahwa ini nggak sama ya teman-teman. AB plus AC. Nah, ternyata kedua ruas ini tidak sama dengan teman-teman. Nih, kenapa tidak sama dengan Kak? Bisa kita simpulkan kalau di sini ada tambahan 2A min 1, di sini tidak ada. Sehingga kita dapat simpulkan ini tidak asosiatif. Tidak distributif. Tidak distributif. Oke, gampang banget ya. Jadi kita cukup ngecek sesuai definisinya aja teman. Oke, next, sikat. Kita punya soal yang sering banget muncul di PK ya. Itu soal tentang apa nih? Kombinasi atau permutasi. Nah, coba kita bahas dulu ya di sini. Di sini kita punya 6 pasang suami istri. Kemudian dari 6 pasang itu dipilih 2 pria dan 2 wanita. Tapi ada syaratnya, teman-teman di sini. Nah, ingat di sini ada syarat tidak ada pasangan suami istri dalam 4 orang terpilih. Berarti artinya apa, teman-teman? Kita langsung ke cara cepat aja ya, biar kasih trik gimana cara menjawab soal ini dengan mudah. Jadi teman-teman perhatikan, kalau misalkan dalam 4 orang terpilih itu nggak boleh ada 2 pasangan, artinya coba kita pilih pria dulu teman, atau wanita dulu boleh. Sebenarnya kan sama aja ya. Nah, misalkan kita pilih pria dulu nih, dari sebentar, kita pilih gini. Kita pakai tentukan dulu ya. Ini adalah soal tentang kombinasi. Kenapa kombinasi? Kalau misalkan yang terpilih misalkan AB dengan BA, itu kita anggap sama gitu ya. Misalkan si laki-laki A, si perempuan B, si laki-laki A. Ternyata kita anggap sama ya. Jadi di sini urutan tidak diperhatikan. Sehingga kita dapat ini kombinasi dari berapa teman-teman? 6 orang pria. Kita ambil 2. Berarti kita dapat di sini kombinasi 6 2 ya. Nah, ini definisi kombinasi ya. Kalau misalkan teman-teman lupa, jadi kalau misalkan punya kombinasi 6 2 gini, kita tinggal buat 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali sisanya 6 kurang 2 ya, yaitu 4 faktorial. Gampang ya, masih ingat ya untuk kombinasi. Nah, kalau udah dapat seperti ini, nanti biarkan seperti ini dulu. Kenapa? Karena bisa jadi nanti boleh dicoret ya. Coba kita cek lagi. Selain itu, kita perlu memilih untuk yang perempuan seperti itu. Nah, teman-teman tadi jangan lupa, 2 orang ini itu adalah 2 orang pria. Otomatis 2 orang pria ini itu akan mengeliminasi 2 orang wanitanya. Kan nggak boleh pasangan ya, supaya nggak boleh pasangan artinya yang perempuan nggak boleh istri dari 2 orang ini gitu. Gimana caranya biar nggak boleh nyampur gitu? Maka kita buat kombinasi 6 dikurang 2 dulu. 2 yang terpilih tadi udah mengurangi populasinya, yaitu 6 ya. Sehingga kita akan dapat di sini dari 6 orang wanita itu udah diambil 2 supaya istri dari yang terpilih ini nggak boleh terpilih gitu ya. Sehingga kita dapat 4, kemudian di sini 2 karena kita mau ambil 2 dari 4 orang yang belum suaminya belum diambil tadi gitu. Sehingga kita akan dapat ini 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Ya kan? Terus apa yang terjadi? Karena ini kita memilih pria dan wanita, sehingga kita akan dapat banyak caranya adalah tinggal kita kali teman-teman. Mudah ya? Karena ini kan dan ya, artinya berarti kita akan dapat C62 dikali C42, sehingga kita dapat 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4 faktorial
kali di sini pakai ini teman-teman, 4 faktorial bagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, ini kan bisa dicoret ya, easy ya. Nah, teman-teman di sini juga bisa mencoretkan ini ya. 6 faktorial itu bisa kita buat 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya, masih ingat ya. Nah, terus teman-teman bisa 2 faktorial ada 3, berarti kita boleh 3 kali 2 faktorial ini. Nah, ini boleh dicoret ya, 2 faktorial kan 2 kali 1, boleh dicoret sama ini. 3 boleh dicoret sama ini. Sehingga kita akan dapat 6 kali 5 kali 4. Berapa tuh? 6 dikali 5, 30, 30 kali 4, 120. Oke. Easy ya, ternyata jawab soal ini gampang. Atau cara cepatnya, sebenarnya teman-teman tinggal buat ini aja ya. Berarti teman-teman boleh ambil ini kombinasi 6, 2, kombinasi 4, 2. Nah, langsung dikerjain, nggak perlu dijabarin seperti ini ya. Karena ini buat mempermudah aja sebetulnya gitu. Ini bisa langsung seperti ini. Dari 6, 2, sisanya tadi kan dari 6 udah double ya, tinggal 4. Nah, 4 ini double 2 lagi seperti itu. Oke, aman ya? Gak ada pertanyaan? Sip, mantap sekali. Kita lanjut ke soal PR yang terakhir nih teman-teman. Nah, di soal PR ini kita diminta, sebentar, kita baca dulu soalnya ya. Teman-teman bisa cek juga di lembar kertas yang sudah teman-teman pegang di situ. Di sini dikasih tahu teman-teman, kalau jarak kantor pusat kota Surya ya, yang pertama, dengan cabang di kota Cakra adalah 360 km. Berarti dikasih tahu nih teman-teman, jarak dari Surya ke Cakra itu 360 km. Berarti kita tahu dong, sepanjang rute ini adalah 360 km ya. Dan kemudian katanya di sini dikasih tahu jarak antar titik distribusi ya. Berarti gini, di situ dikasih tahu 1, 2, 1,5 ya kalau nggak salah ya. Teman-teman bisa cek. Oh iya betul, 1, 2, 1,5. Teman-teman bisa cek di sini. Berarti jarak ini ke sini adalah 1, jarak ini ke sini adalah 2, kemudian jarak ini ke sini adalah 1,5. Oke? Nah, terus apa kaitannya sama jarak semua ini? Nah, berarti kan kita bisa mencari perbandingan ini. Satu perbandingan itu berapa gitu ya? Dengan cara apa? Misalnya gini, kita bisa misalkan 360 itu sama dengan misalkan satu perbandingan itu X gitu ya. Berarti 1X atau X ditambah 2X ditambah 1,5X gitu. Nah, sehingga kita akan dapat berapa? 3X, 4,5X ya. 4,5X itu sama dengan 360. Sehingga teman-teman supaya mudah ya, ini kan ada koma-komanya. Nah, trik mudahnya adalah teman-teman boleh dikali atau lakukan penyederhanaan. Kalau kakak kebayangnya gini, ini kakak kali 2, ini juga kakak kali 2. Biar apa? Biar lebih mudah, ini kan angkanya jadi 9X. Ya kan? 4,5 kali 2 kan 9. 390 dikali 2 kita dapat 720. Nah, ini kan gampang ya. Teman-teman tinggal lakukan coret-coret seperti biasa yang kita lakukan ya. Jadi 9 bagi 9 1, 72 bagi 9 kita dapat ini 8. Berarti X sama dengan 80. Oke, perlu dibagi 2 lagi nggak usah. Kenapa? Karena kalau kedua ruas dari kali 2 itu impas gitu ya. Jadi nggak perlu lagi dibagi 2. Nah, kita dapat di sini 80X. Ingat, di sini berarti perbandingannya berapa? Berarti kalau kita hitung di sini, harusnya ya, berarti 1 ini adalah 80 km jaraknya. Nah, terus 2 itu berarti berapa? 3 kali 2 kan? Berarti nanti kita dapat hasilnya adalah 160 km. Gampang ya teman-teman. Terus teman-teman bisa coba yang ini 1,5. Berarti berapa? Ya, betul banget ya. Berarti 1,5 kita akan dapat di sini 120 km. Nah, terus pertanyaannya apa sih? Coba kita cek lagi ya. Jarak antara kota Surya dengan kota Sejahtera. Surya dengan Sejahtera. Ini gampang banget ya. Teman-teman tinggal jumlahkan 2 ini kan ya. Nah, berarti jarak Surabaya. Nah, tinggal teman-teman jumlahkan, yaitu 80 tambah 160.
Sehingga teman-teman akan dapat 240 kilo. Oke. Nice ya. Jadi kalau teman-teman jumlahkan semuanya balik lagi ke jumlah total awal ya, yaitu 360. Nah, teman-teman udah ketemu nih. Kalau untuk pertanyaan selanjutnya itu kan masih relevan sama ini ya. Jadi teman-teman cukup cari aja. Karena ini udah kelihatan jelas jaraknya, teman-teman nanti bisa mencari X dan Y-nya. Dengan rumus apa? Teman-teman bisa manfaatkan rumus SD kita gitu ya. Rumus SD kita apa nih? Masih kan Jokowi ya, jarak, kecepatan, waktu. Nah, di sini kan jaraknya udah ketahuan. Nah, nanti waktunya juga akan ketahuan ya teman-teman ya. Didapat dari sini. Nah, kita bisa memanfaatkan waktu yang udah betul. Nanti akan dapat kecepatan. Dari situ teman-teman bisa olah lebih lanjut untuk menjawab soal berikutnya. Oke. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Keren banget. Teman-teman udah menyelesaikan 1, 2, dan 3 soal seperti itu ya. Nah, untuk next pertemuan, teman-teman nanti bisa kerjain dulu soal-soal yang serupa dengan ini ya, di soal yang teman-teman pegang. Nah, setelah itu, pertemuan selanjutnya akan kita bahas sembari kita coba drilling soal lagi. Agar mendapatkan variasi soal yang lebih banyak terkait dengan persiapan kita untuk menuju SNBT 2027. Semangat teman-teman, jaga semangatnya dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman bisa siapkan pertanyaan itu kita bahas di awal sesi pertemuan selanjutnya, oke? Sip.